Bayangkan saja, kamu diberi amanah menjaga batu ajaib yang jadi nyawa kerajaan. Baru berjalan sebentar, tiba-tiba diterjang badai aneh yang bawa terlempar entah kemana. Itulah yang dialami Pengi si kucing garong. Saat sadar di tempat asing, batu itu raib. Dan tenaganya habis persis aki motor yang sudah soak. Dalam kebingungan, ia lihat kucing oren lewat santai lalu meniru rupanya. Pilihan yang agak nekat, karena kucing oren terkenal percaya diri meski akal sehat sering menyerah. Tak lama kemudian, Kang Darno melihatnya di pinggir jalan, dianggap kucing oren besar yang tersesat. Lalu dibawanya pulang, baru masuk rumah. Bu Sugeng, Mas Garba, dan Dik Feti langsung kaget total. Nggak nyangka ada kucing sebesar itu. Meski begitu mereka beri tempat istirahat dan makanan. Pengi tak lupa tugasnya. Ia sempat ketemu anggota Gil si Garong yang juga dari sana. Sayangnya mereka sudah betah di sini. Dulu prajurit tangguh, kini jago berdebat cuma buat pilih sudut rumah paling adem buat tidur. Lama-kelamaan Pengi makin akrab dengan seluruh anggota keluarga itu. Pernah ia bongkar isi rumah habis-habisan cari batu ajaibnya. Alih-alih ketemu, malah nemuin barang-barang yang sudah bertahun-tahun hilang. Terus saat preman pasar mau masuk mengganggu, mereka langsung bingung. Nggak ada ajaran yang ajarin hadapi kucing seukuran lemari besar. Videonya cepat menyebar, hingga warga Konoha banyak datang cuma mau pastikan apakah ini makhluk asli atau cuma editan semata. Namun di tengah keramaian itu, keluarga tertimpa musibah. Seluruh tabungan habis ditipu orang pandai bicara manis. Rumah yang biasanya riuh penuh tawa, tiba-tiba jadi sunyi. Dik Feti hampir putus asa mau batalkan ikut lomba lari sekolah karena takut merepotkan melihat keadaan itu. Pengi berusaha bantu sebisa mungkin. Tepat saat harapan mulai menipis, akhirnya ia temukan batu yang dicari. Tapi timbul keraguan, pulang ternyata jauh lebih gampang daripada memutuskan ninggalin orang yang sudah disayangi. Akhirnya tiba hari perlombaan. Lihat Dik Feti berjuang keras meski ada keterbatasan. Pengi ambil keputusan tak terduga dengan tenaga yang sudah pulih sepenuhnya. Ia bantu hilangkan beban yang membebani kakinya. Dik Feti bisa lari leluasa sampai garis finish dengan senyum bangga, tapi pas dicari Pengi sudah kembali ke kerajaan tanpa pamit. Meski begitu kisah tak berakhir, ternyata ikatan hati lebih susah diputus daripada sinyal internet yang hilang padahal cuaca cerah.